Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. دائما الإفضال عديم النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tadi ada saudara kita yang mau masuk Islam tapi karena belum datang, jadi nanti mungkin baru datangnya setelah jemaah bubar. Qadarullah. Di dalam agama kita memang tidak ada penebusan dosa masuk Islam hanya baca syahadat saja, tapi memang harus dipersaksikan di depan khalayak ramai agar kita sebagai muslim memperlakukannya tidak seperti orang kafir lagi. Karena berbeda status antara orang yang secara KTP Islam dengan orang yang secara KTP non muslim, berbeda cara berinteraksi dengannya. Di antaranya kita tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Kemudian kalau mereka meninggal, mereka tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan masih banyak lagi konsekuensi lainnya. Oleh karenanya syahadat harus dipersaksikan di depan para jemaah yang paling bagusnya. Dan semoga aja datang ya. Jadi jemaah yang yang mau masuk Islam ini dari Arko. Jadi kalau nanti sudah diketahui jemaahnya siapa, maka silakan ajak ke masjid, kemudian diajarkan hal-hal yang basic, tata cara wudu, baca Al-Fatihah, kemudian tata cara sholat dan seterusnya. Karena itu hal yang paling utama. Dan orang yang baru pertama kali masuk Islam, nanti kalau kita punya teman gitu ya, maka yang paling perlu kita ajarkan adalah berkenaan dengan tauhid akidah. Hal-hal basic logis. Suruh aja kajian dia. Jangan bahas-bahas tentang khilafiyah dulu. Nah, takutnya dia lari nanti. Kalau ini khilaf antara ini antara ini, lari nanti. Orang tahapan belajar ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana kita dahulu, kita belajar ketika TPA dulu, belajar ngaji, Iqra, baca Iqra dan seterusnya. Begitu pula orang yang baru pertama kali masuk Islam. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa seorang hamba ketika dia menjadi kafir kemudian dia masuk Islam, maka diampuni seluruh dosanya. Argonya menjadi 0 lagi. Al-Islamu yahju ma kana qablahu. Makanya iri kita kalau ada orang masuk Islam, dosa kita masih banyak sedangkan orang 0 dosanya. Subhanallah. Oleh karenanya, nanti setiap ada orang yang baru masuk Islam kita ucapkan selamat. Barakallah mas. Selamat. Sekarang Anda telah menjadi saudara kita. Begitulah cara Islam memuliakan umatnya. Dan kita juga diperintahkan untuk saling menyayangi satu sama lain, sama muslim. Apapun afiliasinya bahkan. Karena ada haqqul muslimi 'alal muslimi sittatun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza marida fa'udhu wa idza atasha fahamidallahu fashammithu dan seterusnya. Ada 6. Yang pertama kalau dia kalau ketemu mengucapkan salam. Kalau bersin kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia meninggal kita antar jenazahnya. Ada hak antara muslim dengan muslim lainnya. Maknanya kita ini saudara. Saudara yang melebihi hal apapun yang digariskan oleh Rasulullah SAW adalah saudara di atas agama Islam. Saudara di atas keimanan. Oleh karenanya seorang yang beriman ketika melihat saudaranya terluka, dia wajib juga merasakan rasa sakitnya. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, sempurna keimanan kita kalau kita tidak mencintai saudara sama Islam sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, karena orang yang enggak ada, jadi semoga aja nanti kedepannya bisa dideklarkan di sini besok ya. Apapun motifnya, saya juga belum tahu motif apa dimasuk Islam, apakah mau menikah ya, ataukah memang setelah nonton Zakir Naik di YouTube ya, dan seterusnya, tidak ada yang tahu. Tetapi hidayah bisa masuk melalui jalur apapun. Kita tidak bisa menolak hidayah. Allah yang sudah mengaturnya. Sebagaimanapun orang memaksakan agar hidayah tertutupi, tapi hidayah bisa masuk ke dalam hati-hati kaum muslimin. Ada orang hidayah melalui mimpi, ada dengar azan bisa tersentuh dengan hidayah langsung masuk Islam. Ada yang hanya ngeliatin orang sholat, ini kok sholatnya begini,
Kok sujud? Dia memperhatikan. Ada yang dengan cara ngobrol, bahkan yang paling ampuh lagi dengan cara apa? Dengan cara akhlak. Nah, itu paling ampuh. Cara mempraktikkan kita bermuamalah dengan mereka. Betapa banyak orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Mereka masuk Islam karena melihat tetangganya orang Islam kok akhlaknya luar biasa bagus. Karena kita sebagai Muslim, mereka tidak baca Quran kita. Mereka tidak lihat ayat di dalam kitab suci kita. Bahkan mereka tidak lihat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak. Yang mereka lihat adalah kita sebagai example. Oleh karena itu jadilah good example. Karena kita produk dari agama kita sendiri. Semoga Allah tambah keimanan kita sehingga jangan sampai ada di antara kita mati dan keturunan kita mati dalam keadaan keluar daripada agama yang mulia ini. Nauzubillah. Jangan sampai ada yang murtad. Demi Allah, murtad ini lebih bahaya dari apapun. Bukan kematian yang bahaya, tapi mati dalam keadaan murtad yang bahaya. Semoga Allah teguhkan iman kita semua dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.